Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rumaisa Nurul Komaron dari kelas AK 401 mata kuliah Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan presentasi mengenai memahami dasar teori akuntansi dari perspektif historis hingga praktik modern. Yang pertama, akuntansi adalah pilar fundamental bisnis yang menyediakan informasi keuangan esensial untuk pengambilan keputusan. Teori akuntansi berfungsi sebagai landasan untuk praktik penyusunan laporan keuangan, memastikan informasinya relevan, andal, dan dapat dibandingkan. Memahami sejarah, teori, dan prinsip akuntansi menyoroti bagaimana praktik ini mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam ekonomi modern. Ringkasan ini akan membahas sejarah teori akuntansi, kerangka konseptual, prinsip dasar GAAP, dan tujuan kualitatif laporan keuangan. Apa itu sejarah akuntansi? Sejarah akuntansi dimulai sejak 3000 Masehi di Mesopotamia dengan pencatatan transaksi sederhana. Sistem ini berkembang di Mesir kuno dan Romawi. Pada abad ke-15, Luca Pacioli memperkenalkan pembukuan berpasangan, menjadi fondasi akuntansi modern. Revolusi industri abad ke-18 mendorong standarisasi laporan keuangan. Abad ke-20 ditandai dengan regulasi pemerintah, contoh FASB yang memperkuat praktik akuntansi modern berbasis standar global. Lalu, hubungan sejarah dan teori adalah sejarah akuntansi melahirkan teori akuntansi. Sistem pembukuan berpasangan Pacioli memicu pemikiran sistematis yang memunculkan teori normatif dan positif. Teori akuntansi penting karena memberikan kerangka logis untuk menjelaskan dan memprediksi praktik, serta memastikan konsistensi laporan keuangan. Contohnya, teori normatif menetapkan standar, misalnya GAAP, sedangkan teori positif menganalisis perilaku dalam pelaporan. Tanpa teori, praktik akuntansi akan kehilangan arah. Kerangka konseptual akuntansi, yaitu panduan dari badan standar, misalnya FASB atau IASB, untuk menyusun laporan keuangan. Ini mendefinisikan tujuan laporan keuangan, karakteristik kualitatif informasi, dan elemen seperti aset, liabilitas, dan ekuitas. Fungsinya memastikan laporan keuangan konsisten, transparan, dan relevan bagi pengguna, serta mencegah manipulasi. Contoh seperti kapan pendapatan diakui. Rangka ini mendukung penerapan standar akuntansi seperti IFRS secara seragam. Prinsip dasar akuntansi ada 3. Yang pertama, yaitu prinsip pengakuan pendapatan. Pendapatan diakui saat barang atau jasa diserahkan, bukan saat pembayaran diterima. Contohnya, perusahaan konstruksi mengakui pendapatan berdasarkan presentasi penyelesaian proyek. Prinsip konsistensi. Yang kedua, prinsip konsistensi. Metode akuntansi yang harus digunakan secara sama, yaitu dari satu periode ke periode lain, agar laporan keuangan dapat dibandingkan. Contohnya, tidak boleh sembarangan mengubah metode penyusunan aset. Ketiga, prinsip materialitas. Detail kecil yang tidak mempengaruhi keputusan pengguna pelaporan boleh diabaikan. Contohnya, biaya kecil dapat dicatat sebagai pengeluaran langsung tanpa kapitalitas. Lalu selanjutnya ada tujuan kualitatif laporan keuangan. Tujuan kualitatif laporan keuangan relevansi, keandalan, dan kemampuan untuk dibandingkan. Penting bagi pengguna. Relevansi membuat informasi mempengaruhi keputusan, seperti laporan laba rugi membantu investor. Keandalan menjamin informasi bebas dari kesalahan dan bias. Contohnya seperti audit independen. Kemampuan untuk dibandingkan, kemungkinan perbandingan kinerja didukung standar akuntansi konsisten seperti IFRS. Ketiga, kualitas ini menjadikan laporan keuangan alat untuk efektif untuk keputusan. Lalu, dasar teori akuntansi adalah fondasi
prinsip akuntansi, prinsip asumsi, dan konsep akuntansi secara historis. Akuntansi dimulai di Mesopotamia kuno. Contoh pencatatan transaksi sederhana. Luca Pacioli memperkenalkan pembukuan berpasangan pada abad ke-15 menjadi perkembangan signifikan. Teori ini terus berkembang sering revolusi industri dan ekonomi global, menuntut informasi keuangan yang lebih transparan dan andal, sehingga akuntansi mulai distandarkan dan diatur. Dalam praktik modern, teori akuntansi berevolusi menyesuaikan dinamika bisnis. Standar akuntansi IFRS dan GAAP menjadi pedoman utama disusun berdasarkan kerangka konseptual sistematis. Teori akuntansi modern berfokus pada kesempatan serta aspek ekonomi, sosial, dan etika. Relevansi, keandalan, dan keterbandingan menjadi inti informasi keuangan yang bermanfaat. Teori akuntansi terus berkembang merespon perubahan lingkungan bisnis dan globalisasi. Jadi kesimpulannya adalah akuntansi berevolusi dari pencatatan kuno menjadi disiplin kompleks dengan teori yang standar kuat. Sejarah akuntansi memicu lahirnya teori yang melandasi kerangka konseptual dan prinsip GAAP. Tujuan kualitatif seperti relevansi, keandalan, dan banding. Memastikan laporan keuangan memenuhi kebutuhan pengguna. Secara pribadi, teori akuntansi bukan hanya alat teknis, tapi cerminan kebutuhan masyarakat akan transparansi dan keadilan ekonomi. Akuntansi akan terus beradaptasi dengan teknologi dan globalisasi untuk mendukung pengambilan keputusan yang baik. Esai ini saya ambil dari beberapa kutip seperti Nur SV dan SMA 2020, Akuntansi Dasar Teori dan Teknik Penyusunan Laporan Keuangan, Cendekian Publisher. Kedua, Promika 2024, Analisis dalam Konsep Teori Akuntansi dalam Bisnis Modern. Ketiga, Husodo, Afifah dan Uzriwati 2024, Dinamika Perkembangan Prinsip Akuntansi Syariah. Terima kasih, demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diluangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.